Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Eka Lucianawati, nomor absen 28 dari kelas MPIP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder dan studi kelayakan event. Nah, sebelum kita masuki pada materi yang akan disampaikan, maka kita harus mengerti apa itu pengertian dari stakeholder dan studi kelayakan event. Nah, mengenai stakeholder ini merupakan sebuah pihak ataupun suatu pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam sebuah organisasi, proyek ataupun sebuah keputusan. Nah, mereka ini dapat juga berperan dalam mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan ataupun kebijakan yang telah ada ataupun digunakan dalam sebuah organisasi ataupun proyek tersebut. Nah, di sini saya akan menyebutkan organisasi penyelenggara event, seperti contohnya yaitu Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Nah, yang kedua itu ada Departemen Perindustrian, dan yang terakhir itu ada organisasi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya itu ada agen media, konsultasi, dan institusi pendidikan, agen penyedia tempat event. Nah, ini memberikan rekomendasi tempat yang cocok dengan event. Jadi, ketika kita akan mengadakan suatu event ataupun acara, maka kita harus mencari tempat. Nah, tempat ini kita bisa menanyakan kepada agen penyedia tempat. Nah, yang kedua itu konsultan. Konsultan ini merupakan orang yang memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan klien. Jadi, ketika kita memiliki kesulitan dalam membuat sebuah rancangan dalam suatu event, maka kita bisa bertanya kepada konsultan. Yang ketiga itu ada media. Media ini tugasnya itu menerbitkan informasi melalui cetak ataupun elektronik. Jadi hal ini dapat membuat ataupun sebagai media pembuat berita dari event tersebut. Nah, yang terakhir itu ada institusi pendidikan. Nah, ini juga memberikan pendidikan dalam pelatihan bagi sumber daya dan pada penyelenggara event itu. Selanjutnya itu ada pengunjung dan peserta. Pengunjung atau peserta akan menjadi kunci sukses ataupun sekaligus kegagalan sebuah event. Nah, kenapa begitu? Karena dalam sebuah event tentunya ada yang namanya pengunjung dan peserta. Hal ini menentukan sebuah event itu sukses ataupun tidak. Ketika peserta ataupun pengunjung itu banyak, itu berarti kita dapat mengartikan bahwa event yang kita adakan itu sukses. Begitupun sebaliknya. Yang kedua itu mampu menarik perhatian pengunjung dan peserta dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan, makanan, minuman, dan lain-lain. Untuk kesuksesan dari event, kita harus menaruh hal yang sekiranya mampu menarik perhatian pengunjung dan peserta. Bisa itu melalui hidangan-hidangan yang ada dalam event tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada kemudahan mencapai tempat penyelenggara ataupun prediksi cuaca. Selain yang ketiga tadi, maka kemudahan mencapai tempat ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena ketika kita mudah untuk mencapai tempat event tersebut, maka tentunya akan banyak orang yang hadir ataupun mengunjungi event tersebut. Dan kemudian event tersebut bisa dikatakan sukses, seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai pengertian studi kelayakan event. Studi kelayakan event di sini merupakan suatu pertimbangan untuk menyelenggarakan event berupa analisis terhadap ide yang muncul, dan selanjutnya dilakukan saringan terhadap jenis kegiatan yang paling tepat dan ditetapkan satu kegiatan untuk diselenggarakan. Jadi hal ini merupakan sebuah
sebuah pertimbangan bagaimana kita akan menyelenggarakan event, seperti apa kita akan membuatnya, dan apa tujuan yang akan kita tuju melalui event tersebut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada proses seleksi ide kelayakan event. Nah, sebelum kita melakukan event, maka kita harus melakukan sebuah seleksi ide kelayakan event. Yang pertama itu sifat event yang akan diselenggarakan. Nah, ini harus ditentukan apakah event tersebut merupakan event yang primer ataupun tidak umum bagi masyarakat, ataupun kita membuat event yang umum bagi semua masyarakat. Artinya semua masyarakat itu bisa mengunjungi event tersebut. Nah, adapun yang kedua yaitu tujuan event. Kita harus menentukan sebuah tujuan event itu diadakan. Mengapa seperti itu? Karena ketika tidak ada sebuah tujuan, maka kita itu akan mengembang event itu tidak akan artinya memenuhi yang kita inginkan, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana event dapat terselenggara. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya event itu bisa terlaksana, dan bagaimana kita menyukseskannya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada keuntungan apa yang akan didapat oleh peserta dari terselenggaranya event. Jadi hal ini itu kita harus menentukan, kita harus memikirkan bahwa dari event tersebut apa yang akan peserta peroleh dari hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada proses saringan pemasaran. Yang pertama itu ada tanggal pelaksanaan. Kita harus menentukan tanggal pelaksanaan dan juga menghindari tanggal penyelenggara event yang sama dengan EO lain. Artinya agar tidak berbenturan dengan acara-acara yang lain, sehingga tidak mempengaruhi kepada acara itu, seperti itu. Yang kedua ada jenis event. Jenis event juga memberikan mengenai hal ini, kita itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang event apa yang akan diselenggarakan, dan juga yang sekiranya jenis event di sini memiliki pengaruh ataupun mengandung yang sekiranya masyarakat itu tertarik kepada event yang kita pilih. Seperti itu. Yang ketiga itu disukai. Nah, diskusi, kita harus berdiskusi pada anggota kita mengenai hal apa yang akan disukai oleh masyarakat mengenai sebuah event. Jadi hal itu kita bisa memilih mana event yang disukai oleh masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada inovasi, memberikan ide baru tentang event pada target pasar yang dituju. Nah, mengenai inovasi ini, kita itu harus memikirkan sebuah bentuk baru, maksudnya itu sebuah pemikiran baru ataupun sebuah hal baru yang akan kita taruh ke dalam event tersebut. Agar apa? Agar masyarakat itu tertarik dan banyak peminatnya, seperti itu. Selanjutnya ada proses saringan operasional. Nah, hal ini ada memiliki tujuh kriteria. Yang pertama itu sumber daya, SDM, tempat event, tanggal event, durasi event, teknologi, dan risiko. Hal ini termasuk kepada proses saringan operasional. Selanjutnya ada proses saringan keuangan. Kita harus menentukan hal apa yang merupakan yang termasuk kepada keuangan dari event tersebut. Seperti contohnya, berapa harga tiket yang akan ditetapkan, berapa orang yang akan datang pada event, dan cara maksimalkan pendapatan selama event. Hal itu merupakan termasuk pada proses saringan keuangan ataupun pendapatan. Nah, yang terakhir itu ada proses saringan keuangan biaya. Yang pertama itu biaya untuk tempat penyelenggara event.
Yang kedua, gate biaya yang harus dikeluarkan untuk staf. Yang ketiga, penggunaan dekorasi yang akan mempengaruhi komponen biaya. Yang keempat, konsumsi tambahan lainnya pada penyelenggara event untuk mempersiapkan ketika kekurangan pada hidangan. Yang kelima itu makanan dan minuman yang dihidangkan selama event. Yang keenam, penggunaan listrik, dan yang terakhir itu penggunaan asuransi untuk event. Hal ini sangat penting dan termasuk pada proses saringan keuangan yang termasuk pada biaya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.